Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Melviana Atila Putri dengan NIM 220103110013. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi Big Data dalam pembelajaran digital. Selanjutnya, orientasi singkat terkait integrasi Big Data dalam pembelajaran digital. Nah, Big Data menjadikan pengumpulan informasi yang luas mengenai perilaku belajar siswa, hasil ujian, dan interaksi dengan materi. Data ini dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Big Data tidak hanya bermanfaat untuk pembelajaran individu, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis institusional seperti manajemen sumber daya, alokasi dana, dan pengembalian keputusan berbasis bukti dalam kebijakan pendidikan. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di lembaga pendidikan. Selanjutnya, teori-teori pokok yang menjadi landasan. Yang pertama, teori pembelajaran personal, yaitu teori yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Big Data memungkinkan penerapan pembelajaran personal melalui pengumpulan dan analisis data siswa secara mendalam. Sistem pembelajaran dapat menyesuaikan materi ajar dan kecepatan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, teori analisis data prediksi, yaitu teori yang mengacu pada penggunaan data historis dan algoritma untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Teori ini dapat diterapkan untuk memprediksi perkembangan akademik siswa, termasuk potensi risiko kegagalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Nah, Big Data dapat digunakan untuk membuat prediksi yang lebih akurat mengenai kesuksesan akademik siswa. Tantangan terhadap pengembangan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Yang pertama, tidak semua sekolah dasar memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan sistem Big Data secara efektif. Keterbatasan seperti akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet dapat menghambat pemanfaatan teknologi, menciptakan kesenjangan digital antara sekolah-sekolah di daerah maju dan di daerah terpencil. Yang kedua, pengumpulan dan penyimpanan data pribadi siswa seperti hasil ujian, pola belajar, menimbulkan masalah privasi yang signifikan. Tanpa suatu perlindungan yang tepat, data ini bisa disalahgunakan yang menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data siswa, terutama karena siswa di jenjang sekolah dasar masih berada di bawah umur. Selanjutnya, peluang terhadap pengembangan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Yang pertama, guru dapat memperoleh wawasan mendalam tentang gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Data ini menjadikan guru untuk menyesuaikan materi ajar dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan terfokus. Yang kedua, penggunaan Big Data menjadikan pemantauan perkembangan siswa secara real time, yaitu data yang dikumpulkan dapat mengidentifikasikan siswa yang membutuhkan perhatian khusus atau yang mungkin menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, ini memungkinkan intervensi lebih dini seperti memberikan dukungan tambahan atau modifikasi strategi pembelajaran sebelum masalah menjadi lebih besar. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Kivia pada tahun 2020 yang membahas bagaimana Big Data berperan penting dalam mengubah paradigma pembelajaran di era normal baru, terutama dalam konteks pembelajaran daring yang muncul sebagai respon terhadap COVID-19. Penelitian ini mengemukakan bagaimana data yang diperoleh dari interaksi siswa dalam lingkungan
pembelajaran daring dapat digunakan untuk merancang strategi dan prosedur pembelajaran yang lebih efektif serta menyelesaikan berbagai tantangan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kedua yaitu ditulis oleh Doni Heriana, Linda Setiawati, dan Budi Suhendar pada tahun 2019 membahas peran penting informasi dalam sistem pendidikan, khususnya dalam mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini menjelaskan bahwa data adalah kenyataan yang menggambarkan peristiwa nyata dan sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang menggabungkan orang, teknologi, dan prosedur untuk memperoleh informasi secara relevan. Sistem informasi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ketiga yang ditulis oleh Deasi Novayanti dan Kotimah Herliana pada tahun 2018 membahas tentang pentingnya peran dunia pendidikan dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi di Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan revolusi industri. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat terutama di era revolusi industri 4, penggunaan teknologi dalam setiap level perusahaan telah menjadi hal yang tidak terhindarkan. Di era ini, teknologi tidak hanya digunakan untuk efisiensi operasional, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat daya saing antar perusahaan. Yang terakhir, penelitian keempat yang ditulis oleh Maria Ijazbaik, Liana Sweib, dan Aleha pada tahun 2020 membahas tentang peran Big Data dalam sektor pendidikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami penerapan Big Data di berbagai bidang termasuk pendidikan, masih belum ada ulasan komprehensif yang merangkum tren dan tantangan dalam bidang ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis mengenai penggunaan Big Data dalam pendidikan dengan mengeksplorasikan tren penelitian, mengklasifikasikan tema penelitian yang ada, serta mengidentifikasikan keterbatasan yang dihadapi dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan. Terima kasih.